Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Ibu, ada hadis dari Abu Hurairah. Di sini hadis sahih ya. Ma ghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah mencela makanan. Wah, apa ini? Enggak pernah. Enggak suka aku ini. Enggak pernah gitu tuh. Apa yang dia lakukan oleh Rasulullah SAW? Yaitu idistahu akalahu, kalau mau ya dimakan. Wa in karyahu tarokahu, kalau enggak suka makanan itu ya jangan dicela, tinggalkan saja. Atau kalau kadang kita itu bertamu ya, kalau seneng ya dimakan. Tapi ketika kita bertamu itu kan kalau disilahkan dulu baru kita makan ya. Itu ketika kita bertamu, kalau ada tuan rumah menyuguhi itu kan kita sebagai tamu itu kan tidak makan dulu sebelum tuan rumah itu mempersilahkan. Mari dimakan gitu kan. Nah biasanya tuan rumah itu kalau kue itu tertutup mas saya, toplesnya saya, itu biasanya tuan rumah yang membukakan. Ketikanya kan gitu. Nah, tapi kalau sudah silakan aja dibuka dimakan. Nah itu baru kita. Makanya ada tamu itu nggak makan-makan karena tuan rumahnya nggak mempersilahkan, apakah itu makan nasi ataukah semacam kue, wade. Nah ini Rasulullah ini begini. Maghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Jadi Rasulullah itu nggak pernah mencela makanan sedikit pun, nggak pernah. Inistahahu akalahu wa in karyahu tarokahu. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ya ditinggalkan. Nah ini termasuk juga kita itu dalam keluarga. Kadang-kadang kan dalam keluarga itu kan sering cekcok gara-gara apa? Makanan. Apa masak begini terus? Padahal istri sudah capek-capek masak, dicela. Masya Allah, bagaimana batinnya seorang istri kalau ada sudah keringat-keringat capek, cela makanan ini. Hanya ada seorang suami yang bagus kan cerita ini kan. Seorang istri masak terlalu asin karena ngasih garamnya 2 kali. Kemudian suami ini datang, sudah disuguhi ya, sudah dihidangkan ya, di meja gitu. Istrinya, mari mas makan. Begitu makan kok dicipi. Makanlah dia, dicipi dulu. Ternyata asin. Kalau orang nggak sabar, wah apa ini makan asin begini. Apa mentang-mentang garam ini murah. Istri kalau disuarai begitu sudah, aduh sudah. Akhirnya suami ini makan, tapi makannya sedikit karena asin dan tidak mencela sama sekali. Apa kata istri? Enak gak mas makanannya? Enak. Duh kok habis sedikit? Ya sedikit aja sudah terasa kok dek. Akhirnya istri kan juga ngicip makan. Masya Allah lah kok asinnya begini, tapi suamiku kok omongannya indahnya begitu. Kalau ada begitu istri tambah cinta apa tambah senang itu. Tapi kalau banting piring, wah itu sudah, aduh, jadi berantakan. Sama ya, kadang orang bertamu itu ya, biasanya tuan rumah itu bertanya, karena tamunya nggak biasa pakai teh itu nggak pakai gula karena sudah gulanya tinggi dalam tubuh ini sudah banyak gulanya, jadi pakai teh nggak usah gula. Gimana minuman teh apa kopi? Kalau udah tawari begitu tamu boleh, oh saya teh tapi tanpa gula. Atau sudah disuguhi, dia pakai gula mbak? Iya pakai gula. Saya maaf ya. Enak kata-kata itu yang enak gitu ya. Ngomong yang bagus ya. Qala ma'rufa. Oh ya nggak apa-apa, tak ganti. Mesti gitu tuan rumahnya. Jadi jangan kita itu mencela makanan. Wah makanan ini saya nggak suka begini ya. Biasa itu saya ayam kampung kok. Oh ini kenapa ayam ras? Kalau nggak suka, seperti Rasulullah ini. Kalau suka dimakan, kalau mau dimakan, kalau nggak suka nggak dimakan. Tapi Rasulullah SAW itu pernah dihidangi semacam daging biawak apa gitu ya. Kemudian Rasulullah bilang, ini apa daging biawak? Tapi Rasulullah nggak makan, hanya bilang begini, oh di kampungku nggak ada daging begini. Tapi Rasulullah tidak mencela.
Sekarang ini yang dulu pernah ditanya oleh Pak Stik ya. Ini ada hadisnya Pak Stik. Ini hadisnya hadis Muslim. Jadi terkait kita diundang tapi kita dalam kondisi berpuasa. Nah, Senin begini ya. Mungkin hari Senin ada yang puasa. Terus ada undangan tasmiahan akikoh ya atau undangan pengantin. Ini bulan Rabiul Awal ini banyak orang nikah. Kalau kemarin bulan Safar itu nggak ada yang mau nikahkan anak. Mungkin takut bulannya panas. Bulan itu kan sama semua, baik semua. Bulan itu nggak ada yang tidak baik. Tapi banyak orang yang menghindar menikahkan anak itu di bulan Safar. Tapi melahirkan mau saja bulan Safar. Nah ini Rabiul Awal biasanya sudah banyak undangan. Nah bagaimana kita hari Senin begini? Kita sedang puasa. Ini ada hadisnya ini, hadis Rasulullah SAW. Idza tuyahadukum falyujib. Kalau kamu diundang ya datang karena undangan wajib ya, dan itu salah satu hak seorang muslim satu dengan orang muslim. Yang lain itu apa? Yaitu kalau diundang wajib hendaklah datang. Kemudian fa in kana shaiman falyusolli. Kalau kamu sedang puasa, silahkan nyambung puasamu. Terus saja enggak apa-apa. Kemudian wa in kana muftiran falyat'am. Kalau enggak puasa ya makan. Kalau disilahkan. Bisa kok misalkan tuan rumahnya itu tahu, maaf ya saya lagi puasa. Mau memberitahu bagus kok. Oh ya enggak apa-apa. Datangnya alhamdulillah. Nah, nanti kan tuan rumahnya malah ya nanti bawa bukanya aja untuk buka. Dibawahi oleh tuan rumahnya, dibawa. Itu halal. Diundang seneng kalau datang itu tuan rumahnya itu. Tapi bagaimana kalau batalkan? Ya batalkan bulan puasa sunat kan boleh juga. Karena Rasulullah SAW itu pernah pagi-pagi kan gitu. Ya Aisyah apakah ada makanan hari ini? Ada ya Rasulullah. Oh kalau gitu saya makan. Ya Aisyah apa ada makanan hari ini? Enggak ada. Ya Rasulullah kalau gitu saya puasa. Jadi memang etikanya gitu memberitahu supaya tidak perasaan. Saya lagi puasa, maaf ya. Oh iya, silakan nggak apa-apa. Alhamdulillah hadir sekalipun puasa, tapi nggak apa-apa nanti dibawakan. Kalau tuan rumahnya itu paham, ngerti. Tapi karena sibuknya tuan rumah sudah ngomong begitu karena sibuknya banyak tamu, kok nggak dibawahi? Ya jangan gerutu. Aduh, saya sudah ngomong puasa, tuan rumah nggak bawahi saya untuk dan bahagia. Kemudian makan orang banyak itu lebih mendatangkan keberkahan bila dibandingkan dengan makan sendirian. Makanya di keluarga itu sering kan ada keluarga itu yang enggak makan dulu sebelum kumpul. Tapi kalau satunya kerja, satunya enggak ya nunggu makan ya kapan. Ini hadisnya Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat namanya Wahsy bin Harb. Anak sahabat Rasulullah SAW, ada sahabat Rasulullah SAW, qalu, Wahsy bin Harb ini meriwayatkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kulu wala nashba. Aku ini makan tapi enggak kenyang-kenyang. Qala, kata Rasulullah, fala'allakum taktarifuna. Mungkin kamu itu makan sendiri ya, kata Rasulullah begitu. Qalu, na'am ya, iya ya Rasulullah, aku makan sendiri-sendiri. Kata Rasulullah, qala fajtami'u ala ta'amikum. Hendaklah kamu makan itu bersama-sama. Wa dzkuru smallah yubarik lakum. Setelah kamu itu makan bersama-sama, maka wa dzkuru smallah, sebutlah nama Allah. Yubarik lakum fi. Allah akan memberkahi dalam makanan itu. Dan inilah makanya ada kalau jamaah tabligh itu bisa makan bersama-sama gitu. Tapi bisa kita lakukan di rumah. Biasa suami istri itu atau tambah anak-anak. Kalau pagi-pagi itu ya kumpul makan. Tapi kalau ada sekolah sampai siang ya nggak bisa kita sama-sama. Ada suatu waktu kita itu makan bersama-sama. Supaya apa? Ini kata Rasulullah, yubarik lakum. Kamu akan diberkahi. Dulu sudah pernah saya ceritakan ya. Pernah di pondok itu saya itu dengan teman-teman ya, kan giliran untuk mencabuti rumput di tanamannya Pak Kiai. Giliran ada jadwal. Nah seneng rame. Kalau disuruh Kiai itu seneng santri itu. Bahkan ada sebuah pesantren itu
Kiai itu kalau perlu apa-apa tinggal mencet tombol kring. Kalau perlu, wah itu santri itu apa? Berlomba-lomba. Enggak kayak zaman sekarang disuruh guru malah menghindar. Disuruh guru malah pura-pura enggak tahu. Guru bawa barang itu kadang enggak apa-apa kan jarang gitu. Nah, kalau di dunia pesantren begitu. Karena apa seneng? Pertama, kalau dikenal kiai itu kan dia itu seneng. Begitu selesai nyabuti rumput di tanaman itu, matun istilahnya ya, pulanglah. Kita di rumah kiai itu disediai makan orang 10. Tapi saya lihat kok makanannya kok sedikit ini dalam perasaan saya gitu ya. Perasaan saya itu, waduh aku pada lapar. Tapi makanannya kok sedikit, satu bakul aja. Pak Kiai, silakan makan. Masya Allah begitu dimakan. Itu nikmat dan merasa kenyang. Ini yang disebut dengan praktek ini. Yubarik lakum. Makan bersama-sama dan makan di tempat orang yang soleh. Itu nambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini makan itu di rumah juga kalau bisa itu bersama-sama. Saya berdua ya berdua saja ya. Sama-sama itu mendatangkan keberkahan. Dan sekali lagi jangan mencela makanan. Nah, jadi pertemuan kita singkat ini dulu, mudah-mudahan bisa dilanjut. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.